Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Natalia dengan NIM ujung 281. Saya dari PGIM 10. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Micro Teaching IPS. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. B. Amin. Doa susah. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek absen terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak hadir? Nihil, Bu. Nihil semua? Ya. Nihil, oke bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada sebuah video untuk kalian lihat. Akan kalian ikuti bersama ya. Itu yang dinamakan kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya. Nah, kita ikuti semua ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semangat. Iya, Bu. Iya, seperti itu anak-anak Ibu. Lagu rumahku. Ya, kita ikuti ya bersama-sama. Iya, Bu. Kelihatan semua? Kelihatan, Bu. Kita ikuti. Rumah adalah tempat berlindung dari panas matahari dan hujan. Ada atapnya, tempat pintunya, ada jendela untuk dinding dan lantai. La la la, itulah rumahku. La la la, tempat berlindung. La la la, itulah rumahku. La la la, tempat berlindung. Rumah adalah tempat berlindung dari panas matahari dan hujan. Ada atapnya, rumah pintunya, ada jendela, dinding dan lantai. La la la, itulah rumahku. La la la, tempat berlindung. La la la, itulah rumahku. La la la, tempat berlindung. Semangat semua ya anak-anak Ibu. Nah, jadi Ibu ingin bertanya. Rumah itu tempat Tinggal. tempat kita apa? Berlindung dari Hujan. Ya, betul sekali. Jadi, kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian di rumah kita ya. Ya, Bu. Ada apa aja di dalam rumah kita itu? Sofa. Belum tahu semua kan? Belum. Nah, di sini itu ada sebuah video lagi untuk kalian lihat. Kalian perhatikan dan nanti Ibu akan tanya. Ada apa saja di dalam video itu? Tunggu bentar ya.
Nanti ibu tanya. Cara belajar mengenal bagian-bagian rumah atau mengenal ruangan-ruangan yang ada di sebuah rumah. Yuk kita lihat ruangan yang pertama. Kalian Yang semua? pertama itu adalah kamar tidur. Menurut kalian, benda apa saja yang bisa kita temukan di kamar tidur? Ya, tentu saja masih ada kasur, ya. Kemudian ada bantal, ada selimut, ada lemari pakaian, banyak sekali. Nah, kamar tidur itu digunakan sebagai tempat untuk tidur atau tempat untuk beristirahat. Nah, biasanya ada juga beberapa orang yang menggunakan kamar tidur sebagai tempat untuk belajar. Sekarang kita akan melihat contoh ruangan yang kedua, yaitu kamar mandi. Nah, tentu saja di dalam kamar mandi kalian akan menemukan ada keran air, ada kloset, dan kamar mandi itu digunakan sebagai tempat untuk mandi. Nah, kita akan lihat contoh ruangan yang ketiga, yaitu ruang tamu. Namun, kalian tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan tamu? Atau tamu itu siapa ya? Nah, jadi tamu itu adalah orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Nah, jadi ruang tamu itu berarti ruang yang digunakan untuk menerima tamu yang datang berkunjung ke rumah kita. Nah, biasanya ruang tamu itu ada di bagian depan rumah. Biasanya isinya ada kursi, ada meja, ada karpet, atau ada tikar. Itu namanya ruang tamu. Sekarang kita akan melihat ruangan yang lain. Nah, ini namanya ruang keluarga. Nah, biasanya di ruang keluarga itu ada televisi, ada meja, ada kursi, ya. Dan ruang keluarga ini biasanya terletak di bagian atau di tengah-tengah rumah. Nah, ruang keluarga ini digunakan sebagai tempat untuk berkumpul, untuk mengobrol atau bersantai bersama dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian, contoh ruangan yang ada di sebuah rumah pastinya itu adalah dapur. Nah, dapur itu digunakan sebagai tempat untuk memasak atau mencuci piring atau menyiapkan makanan. Nah, dapur itu biasanya berada atau terletak di bagian belakang rumah. Nah, di dapur kalian bisa menemukan ada kompor atau alat memasak, ada rak piring, ada gelas atau tempat untuk mencuci piring. Dan selanjutnya ada ruang makan. Nah, ruang makan ini biasanya terletak di dekat dapur. Nah, biasanya di ruang makan itu ada meja, ada kursi, dan ruang makan ini digunakan sebagai tempat untuk makan bersama dengan anggota keluarga. Oke, nah sekarang yang selanjutnya adalah halaman rumah. Biasanya halaman rumah ini berada di luar rumah, ada di depan rumah, atau di belakang rumah. Nah, jadi di halaman rumah kalian bisa bermain, kalian bisa merawat tanaman, dan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di halaman rumah. Oke anak-anak, demikian materi dari saya hari ini. Terima kasih. Jadi kalian sudah tahu ada apa aja di dalam ruangan rumah kita? Ada berapa? 7 ruangan. Ruangan yang pertama Tempat tidur. tempat tidur, yang kedua Ruangan mandi. ya kamar mandi, yang ketiga Ruang keluarga. ya ada ruang keluarga, ada ruangan tamu, terus dapur, yang terakhir ruang keluarga. ruang keluarga sudah, terus ada halaman Rumah. ya. Di sini Bu ada gambarnya untuk kalian lihat. Nah, ya. Ini tadi kata kalian ada kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan halaman rumah. Nah, jadi di kamar tidur tuh di dalam kamar tidur digunakan sebagai tempat untuk
tidur. Tempat kita istirahat. Di kamar tidur tuh ada apa saja? Kasur. Sudah ada kasur, Bantal. terus Selimut. Ini ada apa? Lemari. Ini Horden. gorden. Ya, yang berikutnya ada ruang tamu. Nah, di ruangan tamu ini biasanya ada di bagian depan di ruang tamu. Ada apa di sini? Meja. Kursi. Lampu. Karpet, ya betul. Meja sudah ya. Nah, jadi di ruangan tamu tuh ada di sini ya. Oke, selanjutnya ruang keluarga. Nah, ruang keluarga biasanya ada di tengah rumah. Di ruang keluarga ada TV. terus kursi, Meja. jam dinding ya. Kalian lihat di sini. Nah, itu ruangan keluarga. Terus di dapur. Dapur biasanya ada di bagian belakang rumah. Di dapur ada apa? Piring. Ini dulu apa? Kulkas. Ya, ada apa? Kompor. Terus ini peralatan masak-masak ya. Ya, terus ada itu juga karpet. Nah, terus ruangan makan. Nah, ruangan makan ini ada apa? Meja, kursi, apalagi ini apa nih? Alat makan, makannya ya. Nah, ini untuk makan bersama anggota keluarga. Terus sudah ya. Nah, di sini Ibu ada LKPD untuk kalian kerjakan. Kalian sudah mengerti semua kan? Hari ini belajar apa? Sudah. Kok nggak pada semangat sih? Iya. Semangat kan? Masih semangat hari ini. Iya. Nah, di sini Ibu ada kertas LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, sebelum mengerjakan, Ibu jelaskan dulu. Yang kegiatan pertama ini, cocokkan ruangan dengan fungsinya. Tarik garis atau tuliskan huruf yang benar. Yang kegiatan kedua, pilih jawaban yang benar. Yang ketiga, jawab pertanyaan